Kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Pesan Paskah 2020 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Lukas 24 ayat 5-6. Umat Kristiani terkasih dimanapun saudara berada, selamat Paskah. Kristus bangkit. Ya, Kristus telah bangkit. Ia sungguh-sungguh telah menang atas kematian. Pada saat ini, umat Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah. Peristiwa kebangkitan Kristus di dalam suasana duka dan penuh pergumulan. Bagaimana kita dapat merayakan kehidupan bahkan di dalam segala kelimpahan seperti dikatakan Yohanes 10 ayat 10. Sementara kita menyaksikan begitu banyak orang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian akibat pandemi COVID-19. Kematian ternyata begitu dekat dengan kita, bahkan telah merenggut kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita berputus asa ini, sekali lagi kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman Kristen. Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita putus asa, kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita bahwa Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Pesan Alkitab dari Lukas 24 ayat 5-6 berkisah tentang berita Paskah yang disampaikan oleh dua malaikat kepada para perempuan yang mendatangi kubur Yesus. Berita itu sangat jelas, Ia telah bangkit. Di dalam iman kepada Allah yang membangkitkan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, kita menjadi umat kebangkitan. Kita diundang untuk terus mempersaksikan kehidupan yang kita temukan di dalam Kristus yang bangkit melalui kehidupan kita secara pribadi maupun bersama-sama sebagai satu tubuh. Undangan tersebut harus kita sambut dengan terus memperjuangkan, merawat dan memberikan kehidupan, bukan yang mengancam kehidupan. Itulah Paskah yang sejati. Komitmen untuk merawat dan memberikan kehidupan ini mengakar kuat pada identitas kita, bukan hanya sebagai umat kebangkitan, namun juga umat berpengharapan. Identitas ini harus terwujud secara nyata di dalam keberanian kita melawan pandemi COVID-19. Sikap iman dan pengharapan itu diwujudkan ke dalam cinta kasih. Salah satunya adalah melalui kepatuhan kita pada anjuran pemerintah untuk berdiam di rumah demi memutus penyebaran virus ini. Sebagai gereja kita menerjemahkan usaha ini dengan mengubah cara peribadahan kita dari ibadah yang secara ragawi berkumpul di gedung gereja ke ibadah keluarga di rumah masing-masing yang disebut juga sebagai gereja kecil, eklesiola. Dengan melakukan anjuran pemerintah dan otoritas medis itu, kita menerjemahkan iman Paskah yang merawat dan memberikan kehidupan. Sebaliknya, sikap abai pada usaha-usaha itu justru menjadikan kekristenan dan gereja sebagai ancaman atas kehidupan bersama dan dengan demikian berlawanan dengan iman Paskah. Bagaimana kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus menjelang Paskah di tengah pandemi? Sebagai umat kebangkitan dan umat berpengharapan, kita senantiasa merayakan iman dalam kebersamaan dengan umat Allah di segala tempat dan waktu melalui sakramen perjamuan kudus. Kami memahami kegelisahan dan kebingungan banyak gereja anggota dalam menyikapi tradisi perjamuan kudus yang kita lakukan di seputar masa raya Paskah, entah pada Kamis Putih, Jumat Agung, ataupun Minggu Paskah. Oleh karena itu kami ingin memberikan pertimbangan kepada gereja-gereja anggota PGI agar dapat mengambil kebijakan dan keputusan gerejawi masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan secara teologis, sekaligus tetap di dalam koridor memperjuangkan dan memelihara kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Pertimbangan-pertimbangan tersebut telah kami ambil melalui kajian dan pendalaman diskusi yang serius di antara ahli-ahli teologis dari Komisi Teologis Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Atas berbagai pertimbangan teologis tersebut, kami tiba pada 3 alternatif. Yang pertama,
menunda perjamuan kudus hingga masalah pandemi COVID-19 usai. Yang kedua, melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Dan ketiga, perjamuan kudus secara spiritual atau spiritual communion. Terhadap ketiga pilihan ini, kami uraikan penjelasan dan petunjuk praktis sebagaimana yang telah kami kirimkan kepada gereja-gereja anggota. Semua alternatif ini tetap diberikan dengan memegang prinsip bahwa kita tidak berkumpul bersama-sama secara ragawi di gedung gereja. Apapun yang menjadi pilihan yang diambil oleh gereja, hal itu tidak mengurangi kehadiran Kristus yang sudah bangkit dalam persekutuan keluarga-keluarga sebagai umat kebangkitan dan umat berpengharapan. Akhirnya, kami mengajak saudara untuk menghidupi kebangkitan Kristus yang telah menjadikan kita umat kebangkitan dan umat yang berpengharapan, dengan pengharapan sepenuhnya kepada pengasihan Kristus yang telah mengalahkan sengat maut, yakni kematian itu. Selamat Paskah, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum, Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi, Sekretaris Umum.